Apalagi yang newbie baru upload, iklan langsung gacor, satu upload doang, nyaris nggak mungkin. Makanya harus A/B test. Kita upload sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus kita testing. Kita testing, nggak apa-apa boncos, tapi kalau boncosnya 25.000 sehari. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Wow, ini baru banget video ini dibuat. Baru banget Shopee saya modal hariannya minimum 25.000. Jadi udah bye-bye auto goceng, udah nggak bisa lagi main goceng. Sekarang minimal harus 25.000. Mau auto, mau ROAS, minimal 25.000. Mau grouping juga minimal 25.000 per produk. Ini breaking news. Ini komentar saya juga belum nemu solusi pastinya, baru konsep solusinya insya Allah di akhir video, di video ini saya sampaikan konsep solusi, saya belum praktek. Jadi kenapa ini penting? Jadi kalau minimal 25.000 dan kita cek boncos nggak, kalau nggak boncos ya nggak masalah ya nggak? Mau 250.000, mau 2 juta, mau 1 juta modal hariannya nggak masalah. Kalau nggak boncos, dan nggak boncos itu biasanya adalah kalau ROAS ideal. Tapi biasanya, biasanya ya kalau kita langsung ROAS ideal, upload produk, langsung ROAS ideal, itu biasanya produknya nggak jalan. Karena funnel-nya belum ada. Karena GMV Max ROAS itu, ROAS itu lebih sering menargetkan lower funnel. Orang yang sudah ATC, orang yang sudah lihat pengunjung, orang yang sudah belanja enggak. Nah, bedanya lower funnel Shopee ini tidak menyasar orang yang udah pernah belanja. Jadi orang yang sudah berinteraksi dan ada consideration untuk belanja. Itu lower funnel definisinya Shopee, sepenglihatan saya. Baik lagi, 25.000 cek boncos nggak? Kalau nggak boncos ya nggak masalah. Nggak masalah ya nggak? Mau 250.000, mau 200.000, minimal itu nggak masalah. Dan biar nggak boncos ya ROAS ideal. Cuman yang mau jadi soal, kita langsung ROAS ideal, nggak jalan iklannya, kita nggak jualan. Nah jadinya minimal 20.000, kalau boncos ya iya. Kalau kita pakainya auto. Kalau pakai auto, expect-nya boncos. Karena auto ya suka-suka Shopee. Shopee juga algoritmanya berdasarkan ya entah itu apalah, black box-nya itu entah itu dari semua seller ya apapun itulah. Nggak perlu tahu juga nggak apa-apa sebetulnya. Nah makanya ada namanya auto. Jadi kita pasrahkan ke Shopee, kita cek, kita testing atau A/B test. Bahasa kerennya itu A/B test. Karena nggak mungkin, nyaris nggak mungkin, teman-teman. Apalagi yang newbie baru upload, iklan langsung gacor, satu upload doang, nyaris nggak mungkin. Makanya harus A/B test. Kita upload sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus kita testing. Kita testing, nggak apa-apa boncos, tapi kalau boncosnya 25.000 sehari, per produk ya. Buat saya free, buat teman-teman ya mungkin beda-beda ya. Nah makanya kalau kata saya ini berat buat para peternak. Kalau saya peternak, saya peternak toko berat. Bayangin, saya misalkan saat ini ada di level 50 toko. 50 toko, per toko karena 10 aja. 10 produk, terus lagi fase testing. Testing 10 etalase tersebut, auto semua 25.000 semua kali 50. Perih. Main goceng aja udah perih. Karena main auto tuh hampir pasti kesedot ya, hampir pasti. Kadang nggak kesedot juga, tapi hampir pasti kesedot. Jadi ini berat buat para peternak. Buat non-peternak saya rasa nggak terlalu berat ya. Kalau tokonya cuma 1, apalagi produknya cuma 10, ya oke lah fase testing. Jadi agak lebih mahal aja. Jadi hanya memperbesar ruang ikhlasnya teman-teman. Tapi harusnya worth it. Kalau nggak ternak toko ya, harusnya worth it. Kenapa? Karena dari 25.000 harusnya bisa dapat lebih banyak data daripada 5.000. Jadi kita bisa cek dari 25.000, lower funnel-nya sebanyak apa? Sudah banyak atau belum? Kalau belum ya tinggal kill, lanjutkan yang berhasil. Oke, tapi ini berat buat peternak, kan tokonya banyak, produknya banyak. Ya saya sendiri, peternak itu berat. Nah, solusinya gimana? Ini konsep ya, karena ini kan baru banget. Saya video ini baru bikin banget ketika si kebijakan ini semena-mena diterapkan. Bukan semena-mena ya. Ya dari dulu emang gitu, kita digini-giniin ya, terserah Shopee aja, Shopee mau bikin ini, kita nggak ada voting dulu misalkan, nggak ada kumpul dulu misalkan, setuju nggak seller, nggak ada, langsung aja terserah mereka. Oke, konsep solusinya, pertama, produk otomatis untuk di fase testing. Ini untuk fase testing ya, baik lagi, kalau testing 25.000 per hari per produk itu berat, buat saya itu berat, kita alihkan fase testingnya ke produk otomatis, tapi lambat.
Ini ada tapinya, tentu namanya solusi nggak mungkin pasti ada plus minusnya. Tapi minusnya lambat. Kenapa lambat? Kalau kita produk otomatis, katakanlah saya punya 20 produk. 20-nya saya produk otomatis, di dalam satu iklan produk otomatis itu suka-suka Shopee dipilihnya. Mau yang mana dulu di push, terserah Shopee. Itu fase testing. Tapi kalau auto goceng kemarin kan enak ya. Agak enak. Agak enak dari 20 kita langsung aja lempar 5.000. Jadi ketahuan nih mana yang jelek, buang, mana yang tidak bagus, mana yang bagus, lanjutkan. Tapi kalau produk otomatis agak lambat karena oke, ini bagus nih. Padahal yang produk yang Z misalkan itu belum dicoba, memang belum jalan iklannya oleh Shopee karena produk otomatis. Suka-suka Shopee mau ngiklanin yang mana. Ini mungkin salah satu solusinya. Jadi pakai iklan produk otomatis, tapi lambat minusnya. Yang kedua, langsung aja ROAS ideal. Ini minusnya apa? Gak semua produk bisa kayak gini. Ini bisa, pengalaman sih bisa. Saya pernah launching produk satu hari langsung iklanin ROAS ideal, beberapa hari kemudian langsung pecah telur. Kalau nggak salah nggak lebih dari 3 hari. Itu tapi tapi itu produk trend only. Kalau teman-teman jualannya produk yang nggak tren, alias produk yang harian misalkan, yang sepanjang tahun stabil, misalkan kayak jilbab, itu berat. Berat. Baru upload, langsung ROAS ideal, itu berat. Tapi kalau produk tren, bisa. Jadi bisa langsung ROAS ideal, tapi syaratnya harus produk tren. Itu pengalaman saya. Yang ketiga, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja auto 25-nya, auto Salawe. Sebelumnya kan goceng, sekarang Salawe. Auto Salawenya tapi evaluasinya cepat. Jadi yang biasanya mungkin auto goceng evaluasinya 3 hari sekali atau 5 hari sekali, sekarang dengan naik budget 5 kali lipat, ya udah dipercepat 5 kali lipat. Jadi lihatnya adalah dari penyerapannya, langsung evaluasi dilanjutkan atau tidaknya, dilanjutkan ke ROAS atau tidaknya, itu langsung cepat. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, atau lebih cepat dari itu. Lihat penyerapan budgetnya. Evaluasi lebih cepat alias mempersempit time frame-nya untuk untuk supaya tidak terlalu berat budget yang kita keluarkan, keboncosan yang kita terima. Itu aja teman-teman. Ini baru konsep solusi ya. Saya juga belum praktek. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.